Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazid wa barik lana fi ilmina birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Nikmat, dia juga harus berbahagia. Ya, apalagi ini nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat keturunan. Makanya tema kita, aku syukuri kelahiranmu nak. Subhanallah. Jadi ini bisa dua tema, aku syukuri kelahiranmu cu, gitu ya. Jadi ada yang nak, ada yang cu nih. Mana yang cu siapa, yang nak siapa? Subhanallah. Baik ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah ayat Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak akan sanggup menghitungnya. Yang menarik, bahasa Quran ini menggunakan bentuk tunggal. Jadi bahasa Arab itu ada bentuk mufrad atau tunggal, ada mutsanna bentuk dua, ada jamak itu tiga atau lebih. Nah, Allah itu tidak mengatakan wa in ta'uddu ni'amallah. Nah, Allah tidak menggunakan kata ni'am. Kalau ni'am artinya jamak, berarti banyak. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak bisa menghitung. Itu wajar, karena yang dihitung banyak nikmat. Tapi ini hanya satu, Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallah, berarti satu nikmat. Satu nikmat saja kita tidak bisa hitung, apalagi banyak nikmat. Makanya nikmat Allah itu bukan untuk dihitung, ibu. Ibu jangan coba-coba menghitung nikmat Allah. Tapi nikmat Allah itu untuk disyukuri. Makanya ada istilah tasyakuran rumah baru, tasyakuran walimatus safar, tasyakuran anak baru, tasyakuran suami suami lama, ya. Suami lama wajah baru mungkin, subhanallah. Ya, jadi ungkapan syukur ini akan sempurna kalau ungkapan syukurnya memenuhi 3 syarat. Berapa syarat, Bu? 3. Ibu mau sempurna syukurnya? 1. Rasulullah mengajarkan kalau syukurnya ingin sempurna, 1, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Maksudnya syukurnya bukan ke bawah, alhamdulillah, alhamdulillah, bukan itu. Kata Nabi, ungzuru ila man huwa asfala minkum wala tangzuru ila man fawqakum. Jadi urusan nikmat Allah, ibu, jangan lihat yang di atas kita, jangan. Karena kalau yang kita lihat yang di atas kita, kita akan selalu merasa menjadi hamba yang kurang. Tetangga punya ini dilihat, kok aku tidak punya? Tetangga punya ini, aku tidak punya. Jadi yang dilihat itu apa yang kita miliki, ya, maka itu yang harus kita syukuri, sehingga kita melihat itu diri kita dan yang di bawah kita. Ya, contoh dalam urusan, karena ini temanya tentang akikoh misalnya, ya syukur punya anak 1, punya anak laki-laki, mungkin cita-citanya mau punya anak perempuan. Coba lihat di bawahnya, banyak
orang yang sudah nikah tapi belum punya keturunan. Jadi kita akan syukur tuh. Ya Allah, itu orang nikah bertahun-tahun belum dikaruniai keturunan. Saya baru setahun 2 tahun Allah sudah kasih anak. Artinya ini kenikmatan yang luar biasa. Makanya subhanallah, kalau kita melihat yang di bawah, maka itulah kesempurnaan syukur kepada Allah. Apa kata ulama? Dzikrun nas daun, dzikrullah dawaun. Melihat orang, melihat nikmat orang itu penyakit, tapi melihat Allah, melihat atau mengingat Allah itu obat. Jadi mengingat manusia itu penyakit kata ulama, mengingat Allah itu obat. Contoh, ibu sering ingat perkataan orang aja terus, nyakitin, nyebelin, sakit nggak itu? Sakit, itu penyakit. Tapi kalau yang diingat itu firman Allah, nah itu jadi obat tuh. Kita ini sering sakit karena kita sering membaca kalamnya manusia daripada kalamnya Allah. Ibu berapa hari buka WhatsApp itu? Ada berapa grup di WhatsApp ibu? Punya nggak grup WhatsApp itu? Grup Masjid Al-Masar ya, grupnya Masjid Al-Mukhlisin Sawangan Regensi. Itu majelis taklimnya ada lagi grupnya. Nanti beda lagi tuh grup arisan. Arisan juga ada arisan adik, arisan kakak. Arisan adik ini yang baru buka kemarin Ustadz, 11 orang kurang 1 Ustadz. Grup senam, subhanallah. Ya, nanti grup, ada yang grup senam fokus menurunkan berat badan. Ada grup senam fokus untuk menguatkan otot saraf. Pokoknya macam-macam lah. Iya, itu satu hari ibu berapa kali tuh buka grup? Mungkin bisa 1 jam, 2 jam. Tapi coba kalau baca firman Allah, baca kalamnya Allah, itu sebentar sudah capek. Ya, makanya melihat manusia itu penyakit, tapi melihat Allah itu obat. Nah, ini syukur yang pertama. Kalau ibu ingin sempurna syukurnya, apa tadi? Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Subhanallah. Yang kedua, kata Nabi SAW, syukur itu akan sempurna kalau yang kita lihat yang memberi nikmat, bukan nikmatnya. Makanya ada level yang paling tinggi namanya ru'yatul mun'im. Ini level paling tinggi, Bu. Yang dilihat itu yang kasih nikmat, yang dilihat Allah. Yang kedua, ru'yatun ni'am, yang dilihat nikmatnya. Kalau ibu melihat nikmatnya, maka syukurnya itu nggak istiqomah tuh. Kadang-kadang berubah-ubah. Kalau dikasih banyak, syukurnya banyak. Tapi kalau dikasihnya sedikit, syukurnya sedikit. Karena yang dilihat nikmatnya. Contoh, kalau yang dilihat nikmatnya nih, dapat arisan 500.000, dipotong konsumsi, dipotong apa, ibu dapat arisan, ya alhamdulillah lah. Tuh. Sejak kapan Rasulullah mengajarkan alhamdulillah lah? Tidak ada. Yang ada alhamdulillahi binikmatihi tatimus sholihat, alhamdulillahi ala kulli halin. Itu ada alhamdulillahi rabbil alamin. Sejak kapan alhamdulillah lah? Itu tandanya dia tidak merasa cukup puas dengan nikmat yang Allah kasih. Pakailah. Makanya ibu kalau dikirim tetangga makanan, kalau dilihat makanannya, itu balesnya cuman sedikit, WA-nya TRMKSH, terima kasih, tapi disingkat. Kenapa? Hurufnya sesuai jumlah bolunya. Subhanallah. Tapi kalau dikirimnya banyak, subhanallah, itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hindun, jazakillah khair semuanya atas kirimannya, berkah dunia akhirat, semoga panjang ibu. Karena yang dilihat kirimannya. Nah, itu salah itu. Makanya yang dilihat, yang kasih itu siapa? Yang kasih Allah. Ibu kalau dapat sepeda ontel, tahu sepeda ontel, sepeda jadul, tapi dapatnya dari Raja Salman, itu serasa mahal atau enggak tuh?
Mahal itu, bahkan dijaga itu. Ada yang pinjam tidak boleh, jangan. Ini bukan soal sepedanya ini, tapi yang kasih siapa? Raja Salman. Subhanallah. Ini yang kasih nikmat bukan lagi manusia, bukan lagi raja dunia, tapi raja segala raja, yaitu Allah. Masa kita mengecilkan nikmat pemberian Allah dibandingkan dengan yang diberikan kepada kita dari Raja Salman, dari manusia? Makanya sering-seringlah melihat siapa yang memberikan, jangan melihat apa yang diberikan. Jadi kita akan sempurna syukur. Saya pernah menyampaikan ini, mungkin ibu kalau dapat hadiah dari suami, ibu gamis, suaminya dari luar kota, itu kalau ibu melihat gamisnya beda ukurannya, ibu bisa marah tuh. Ayah, sini sebentar, ini kenapa XL? Mama kan M, ini buat mama mana ini? Itu bisa begitu itu, karena yang dilihat gamisnya. Coba ibu lihat suaminya sudah capek-capek jauh-jauh bawa hadiah. Ya Allah, ini kan gamis dari Allah tapi dititip ke suami. Ya Allah, hari ini saya sebetulnya kecewa, ukurannya beda, tapi ya sudahlah, mungkin 2 bulan ke depan saya XL ya Allah. Anda tahu, ibu kan paling cepet tuh, nggak ikut senam 2 hari aja udah beda ukuran tuh kan. Makanya grup senamnya banyak. Subhanallah. Maka syukur yang kedua ini, coba lihat siapa yang memberikan nikmat, maka sempurna syukur kita. Yang ketiga, Allah tidak minta apapun ibu dari nikmat yang Allah sudah berikan kecuali untuk ibadah. Jadi sempurnakan syukur kita kepada Allah dengan cara ibadah. Cuman satu Allah minta. Kata Allah, apa ayatnya? Ad-Dzariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuman ibadah, Allah tidak minta apapun. Dikasih sehat supaya nikmat ibadah, dikasih anak supaya nikmat ibadah, dikasih suami supaya nikmat ibadah. Semuanya, apapun fasilitas itu agar kita nikmat dalam ibadah. Makanya jadikanlah apapun yang Allah berikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang kalau saya tanya, subhanallah, kira-kira anak itu bisa ndak menjadi sarana ibadah? Anak nih, ini kan temanya anak ya. Ibu bersyukur karena punya anak. Apakah bisa anak itu menjadi wasilah untuk ibadah? Bisa. Makanya ada apa namanya, doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Anaknya itu kalau ingin menjadi sarana ibadah, jadikan anak yang qurrata ayun. Apa qurrata ayun? Qurra itu kalau dikatakan enak, sejuk dipandang. Ayun itu mata. Jadi sejuk dipandang oleh mata. Caranya gimana? Didik jadi anak soleh. Ibu coba lihat, satu-satunya apa dikatakan, satu-satunya yang keluar dari tubuh kita ini yang sangat bermanfaat itu hanya air mata. Makanya diibaratkan qurrata ayun itu karena memang dia menyejukkan mata, dan mata itu akan sejuk ketika keluar air mata. Coba yang lain itu kotor, semuanya kotoran, hidung, telinga, ya, 2 kubul, mulut, semua keluar kotoran. Mata juga ada yang kotor, bangun tidur tuh ada belek, itu kotor. Tapi ternyata ada air mata, itu menyejukkan. Makanya disinilah air mata itu bisa menjadi air mata surga, yaitu yang menangis mendoakan anaknya supaya menjadi anak soleh. Jadi air mata ibu ini dimanfaatkan untuk mendoakan anak ibu. Ketika sholatnya, sujudnya, ibu doakan Rabbi habli minas sholihin sambil menangis, maka itu akan menjadi penyejuk. Air mata yang tumpah itulah yang membuat apa, sejuk anak kita dipandang ketika Allah mengabulkan doa-doa ibu semua. Rabbi habli minas sholihin. Ya, jadi subhanallah, syukur yang ketiga ini dikatakan tujuan Allah memberikan nikmat supaya kita bisa ibadah. Tapi ada yang menarik dari cara mensyukuri nikmat dengan ibadah ini.
beberapa contoh dari para nabi. Misalnya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa anda sholat tahajud sampai kaki anda bengkak? Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakur. Aku ini sholat supaya sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Jadi ungkapan syukurnya Nabi itu sholat. Ibadah atau bukan? Ibadah. Lalu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini nabi yang hidup di zaman raja zalim. Siapa namanya? Fir'aun. Fir'aun itu gelar untuk raja Mesir, Ibu. Namanya kita kenal dengan sebutan Ramses, tapi nama aslinya dalam tarikh dikatakan Walid bin Mus'aib bin Ma'an. Itu Fir'aun yang berkuasa di zamannya Musa alaihissalam. 400 tahun lamanya. Nabi Musa ini dijajah habis-habisan oleh Fir'aun dan kroni-kroninya. Makanya ketika dibebaskan, dalam surah Ibrahim ayat 6 Allah katakan, wa id qala Musa liqaumihi uzkuru ni'matallahi alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Surah Ibrahim ayat ke-6. Ini ayat hubungannya kuat dengan Rasulullah, karena Nabi Musa itu banyak kisah hidupnya mirip dengan Rasulullah, atau Rasulullah yang sama dengan Nabi Musa. Ya, contoh Nabi Musa keluar dari Mesir ke Madian 10 tahun. Rasulullah keluar dari Mekah ke Madinah berapa tahun? 10 tahun. Makanya Allah minta supaya Rasulullah belajar sama Nabi Musa. Tuh lihat Musa. Nabi Musa pernah dijajah selama 400 tahun. Rasulullah juga pernah diboikot selama 3 tahun lebih. Makanya Indonesia juga pernah dijajah selama 3,5 abad kurang lebih. Maka ayat ini berbicara setelah dibebaskan dari penjajahan, syukur kepada Allah. Nanti yang menarik adalah ujung dari ayat ini. Kata Allah, Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, bersyukur kepada Allah, ingat nikmat Allah, karena kalian sudah dibebaskan dari Fir'aun dan kroni-kroninya. Apa yang membuat Nabi Musa harus memerintahkan syukur kepada kaumnya? Karena sudah dibebaskan dari penjajahan. Apa penjajahannya? Disembelih anak laki-laki, lalu dibiarkan hidup anak perempuan. Tapi ujung ayat ini kata Allah, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Dan itu semua adalah bagian dari ujian yang Allah karuniakan kepada kalian. Jadi sebenarnya nikmat yang Allah berikan itu bukan hanya sekedar nikmat, Ibu, tapi ada ujian. Makanya anak itu nikmat atau bukan? Anak cucu itu nikmat atau bukan? Nikmat. Ya, kenapa? Karena itu yang ditunggu-tunggu oleh orang tua setelah menikah, mau punya keturunan. Sampai dia rela bayi tabung, ya kan? Kalau ndak punya keturunan nih berpuluh-puluh tahun, coba bayi tabung. Berapa bayi tabung tuh harganya? Mahal atau enggak? 100 juta ya. Itu tabung second kayaknya. Yang baru bisa mahal itu. Subhanallah. Ya, coba bayangkan, saking punya anak itu nikmat, dia kejar sampai ratusan juta. Ini gratis, nggak usah bayar, Allah titipkan ke rahim ibu. Makanya itu nikmat. Tapi di balik nikmat keturunan itu ada fitnah, ada bala. Makanya anak itu juga kata Quran apa? Fitnah. Apa fitnah? Ujian. Sama, nikmat kemerdekaan itu ujian. Makanya ketika Fir'aun ditenggelamkan dan Nabi Musa dibebaskan, kata Nabi Musa apa? Ini ujian dari Tuhan kalian. Maksud ujiannya apa? Kalian syukur atau kufur. Jadi ujian nikmat itu antara dua. Apakah kita pandai bersyukur atau kita justru kufur. Makanya ayat ke-7 apa kalimatnya? Wa it ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini kata ulama tafsir,
ini ayat perkataan Nabi Musa kepada kaumnya. Hati-hati ya, Allah sudah berikan kebebasan, kemerdekaan dari Fir'aun. Maka kalau kalian syukur ditambah, tapi kalau kurang adab yang datang. Jadi konsekuensi syukur itu ditambah, kalau kufur bukan dikurang tapi adab, yang berlaku adab. Makanya subhanallah, Nabi Muhammad SAW syukurnya ibadah. Nabi Musa syukurnya dengan cara apa, Ibu? Ingat kemarin bulan Muharram tanggal 10 semua orang ngapain? Tanggal 10 ada syariat apa? Puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasanya siapa? Yang mengawali siapa? Nabi Musa dan Yahudi. Karena sebab diselamatkannya dari Fir'aun. Kan ceritanya dikejar kan sama Fir'aun tuh. 1.600.000 pasukan Fir'aun mengejar 12.000 pasukan Musa. Tapi Allah selamatkan. Makanya ungkapan syukurnya puasa. Kita lihat sekarang. Rasulullah ungkapan syukurnya sholat. Nabi Musa ungkapan syukurnya puasa. Jadi ungkapan syukur itu dengan cara ibadah. Pertanyaan saya, jamaah ibu-ibu Masjid Sawangan Regensi Al Mukhlisin ini kalau syukuran puasa, sholat atau makan-makan? Itu dia. Ini mencontoh Nabi yang mana? Loh, tadi saya tanya, Rasulullah sholat, Nabi Musa puasa, ibu-ibu makan-makan. Subhanallah. Jadi gimana ini? Benar atau salah ini? Ayo ibu. Subhanallah. Tapi kan ada ngajinya Ustadz. Iya. Iya, ada ngajinya walaupun telat, tidak ada masalah lah. Subhanallah. Nah begini ibu, jangan buru-buru menyalahkan. Kita lihat satu cerita lagi. Ada seorang sahabat namanya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Ka'ab ini ketika diajak perang Tabuk, dia tidak berangkat. Apa kata Ka'ab ibn Malik? Ya Rasulullah, duluan, nanti aku menyusul. Ingat nih, budaya menyusul itu ternyata sudah ada dari zaman sahabat tuh. Kan suka begitu ibu. Bu, berangkat enggak? Ini ada kajian. Duluan, nyusul. Bahkan titip salam sama ustadznya. Ini enggak datang ini pasti. Ya kan? Bu, ikut nggak? Ini ada acara. Duluan, nyusul. Bu, mau mati nggak? Duluan, nyusul. Gitu tuh. Padahal mati itu pasti. Nggak usah nyusul, ibu pasti mati semua kita. Ya. Nah, maka Ka'ab ibn Malik akhirnya dia tidak berangkat ibu. Jadi kata ulama, menunda kebaikan berpotensi untuk tidak melakukan. Hati-hati tuh. Jadi kalau ada kebaikan jangan ditunda. Boleh jadi kita tidak melakukan itu, karena syaitannya tuh hebat. Terjadi kepada sahabat Nabi. Akhirnya tidak berangkat perang Tabuk. Apa yang terjadi? Setelah Rasulullah dan para sahabat pulang dari peperangan Tabuk, Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu diberi hukuman. Apa hukumannya? Diboikot, tidak diajak bicara selama 50 hari. Ini hukuman tukang bohong. Ibu kalau punya teman tukang bohong, boleh tidak diajak bicara. Selama berapa lama? Kalau ikut Ka'ab ibn Malik 50 hari silahkan. Bahkan istrinya pun tidak boleh bicara dengan Ka'ab ibn Malik. Diboikot luar biasa. Sama, ibu kalau di grup punya teman tukang bohong, jangan diajak bicara. Dia kirim posting, jangan dikomentari. Dia japri, jangan dijawab. Ya, kenapa? Karena orang kalau suka bohong, diajak ngomong akan terus bohong. Maka obatnya diamkan dulu supaya dia introspeksi diri. Nah 50 hari Ka'ab ibn Malik tidak diajak bicara. Ternyata dalam kesalahannya, penyesalannya dia tobat. Dia tobat, minta ampun kepada Allah. Selama itu 50 hari. Dan di hari ke-50 Allah turunkan ayat untuk Ka'ab ibn Malik, diterima tobatnya. Jadi kabarnya Ka'ab, Allah sudah mengampuni dosamu. Sehingga Ka'ab ibn Malik bahagia, bersyukur kepada Allah karena tobatnya diterima. Lalu datang kepada Rasul, ya Rasulullah, inna min taubati, sungguh dari tobatku ini aku bersedekah, aku berbagi makanan. Jadi syukurnya
Rasulullah salat, syukurnya Nabi Musa puasa, syukurnya Ka'ab bin Malik makan. Sekarang boleh nggak syukuran makan? Aman berarti. Ibu aman. Ya. Tapi kalau ibu mau lebih hebat, ambil dua-duanya, sunnah. Puasa juga, makan juga. Caranya bagaimana? Syukurannya sebelum maghrib. Jadi sohibul hajat yang punya hajat syukuran itu pagi sudah puasa tuh. Tapi ibu sendiri yang punya, jangan suruh tetangga, Bu, puasa. Ya, nanti tetangganya bingung, loh kenapa saya suruh puasa? Saya mau syukuran. Lah itu urusan situ, kenapa saya puasa? Jadi yang puasa sohibul hajat. Kenapa? Supaya mendapatkan sunnahnya para nabi dalam bersyukur kepada Allah. Satu puasa, malamnya tahajud. Subhanallah. Baru sorenya undang makan. Ya kenapa? Kalau kita praktekkan hanya puasa, ibu ngundang tetangga, Bu syukuran yuk. Begitu datang tetangga tidak ada makanan, jadi fitnah nggak itu? Fitnah. Ya Allah, ujian apa lagi ini? Saya berangkat tidak makan siang, tidak masak, ke sini cuma dapat karpet. Astagfirullah. Memang itu menguntungkan bagi sohibul hajat, ibu. Sohibul hajat syukuran kalau tidak makan itu menguntungkan. Tapi ini musibah besar bagi tamu undangan, ya. Makanya baiknya adalah pagi puasa, sorenya ngundang, baru ketika adzan maghrib sama-sama makan. Oh itu indah, ya. Jadi ini sempurnanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.